Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, harapan bangsa negara agama Islam, kembali kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dapat bertemu muka melalui Zoom. Sembari kita mengucapkan salawat berisalam kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya terutama di akhir kala, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sayang, harapan Ustadz kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga senantiasa mencuci tangan. Baiklah sekalian, pagi ini kita berbicara tentang tujuan ekonomi Islam. Namun sebelumnya perlu kita mengambil barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membuka pembelajaran kita ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu tujuan ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam itu tiada lain membawa suatu keberkatan bagi umat Islam sehingga kehidupan umat Islam dapat terangkat dari kehidupan masyarakat lainnya di luar daripada agama Islam atau orang beragama Islam. Yang pertama tujuannya adalah untuk melahirkan kehidupan bagi umat Islam yang baik dari segi ekonominya. Yang kedua, untuk menghindari kehidupan umat Islam daripada dosa besar. Yang ketiga, untuk dapat hidup mandiri tanpa mengharapkan daripada negara-negara luar negeri ataupun negara-negara luar, dan tanpa mengharapkan bantuan daripada non-muslim, sehingga umat Islam itu dapat mandiri dalam dunia ekonomi. Karena kehidupan Rasulullah SAW juga bergelimang dalam kehidupan ekonomi yang merupakan usaha daripada beliau setiap harinya sejak dari kecil sampai beliau menikah dengan Khadijah. Dalam hal ini mari kita amati video berikut ini. Ekonomi syariah. Definisi ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ciri-ciri ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maksud as-syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Ayat Tayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Prinsip ekonomi syariah. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Islam melarang riba segala bentuk. Manfaat ekonomi syariah mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Mengamalkan ekonomi syariah berarti kita ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermakna bagi kita dalam mengarungi kehidupan di masyarakat ataupun di kehidupan keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan terangkat ekonomi Islam dengan mendengarkan ataupun mengamalkan apa sebenarnya tujuan daripada ekonomi Islam itu. Dan marilah sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.